Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis yang beranggotakan yang pertama Dewi Krisnamurti dengan NIM 192141046, Septiana Kurniawati dengan NIM 192141048, Denis Oda Pamungkas dengan NIM 192141058, dan Tria Okviana dengan NIM 192141059. Di video kali ini kami akan sedikit membahas mengenai kedai kopi SIP cabang UMS. Kita langsung masuk ke poin yang pertama mengenai latar belakang. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Di masa kini banyak anak muda yang menyukai kopi, terutama mahasiswa yang mana mereka identik dengan galau, resah, suntuk, gelisah karena tugas maupun organisasi. Dalam hal ini juga, meminum kopi dapat meningkatkan konsentrasi, di mana kafein di dalam kopi dapat menimbulkan perangsangan terhadap susunan saraf pusat, sistem pernafasan, serta sistem pembuluh darah dan jantung. Maka ketika minum kopi dalam jumlah wajar, tubuh akan terasa segar, bergairah, daya pikir lebih cepat, tidak mudah lelah, atau mengantuk. Kopi SIP dan SIP TOS merupakan warabala asli Kota Malang yang didirikan oleh Ferdian Imanullah yang sedang bergerilya dalam melebarkan sayapnya sebagai penyedia kudapan berbasis kopi, yang buka pertama kali pada tanggal 18 Januari 2020. Kita masuk yang poin yang kedua mengenai visi dan misi usaha. Visinya dari kedai kopi SIP ini menjadi kedai kopi yang mampu berkompetisi dengan memiliki daya saing tinggi dan mengembangkan kopi SIP yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Untuk misinya sendiri yaitu mengembangkan menu kopi dengan harga yang terjangkau di kalangan mahasiswa dengan memberikan layanan kepuasan konsumen yang prima. Perkenalkan, nama saya Tria Okviana, NIM 192141059. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai profil usaha. Jadi, nama perusahaan ini adalah Kopi SIP. Dan jenis badan usaha ini termasuk badan usaha Komanditair Venotscape atau sering disebut dengan CV. Untuk lokasinya ada di Jalan Menko Raya atau Ruko Menko A4 yang ada di area kampus UMS Gonilan, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk riwayat usahanya, yang mendirikan Kopi SIP itu sendiri, beliau bernama Ferdian Imanullah. Merek atau brand usahanya itu mengambil dari nama toko itu sendiri, yaitu Kopi SIP, dan menjual tus SIP. Kemudian untuk jam operasionalnya atau kita bisa berkunjung ke toko itu di jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Lalu untuk kontak person yang bisa dihubungi ada telepon dan nomor WhatsApp-nya yaitu 081222888929. Untuk emailnya ada di bawah ini. Menu yang ada di usaha Kopi SIP itu sendiri yaitu yang pertama, Kopi SIP itu sendiri ada kopi strong, ada kopi coconut, ada kopi susu dan lain-lain sebagainya. Terus
Yang kedua juga ada tanpa kopi. Contohnya ada milkshake atau ada varian susu lain sebagainya. Terus untuk yang menjadi menu istimewa di Kopi Sip ini yaitu ada menu es krim. Itu ada es krim varian Sundae, es krim ditambah susu gula aren, itu ada ya. Juga varian yang menjadi khusus di Kopi Sip ini ada jelly series, ada Yakult series. Itu Yakult itu ada perpaduan Yakult dengan pisang, itu pisang, terus ada Yakult dengan susu, ada jelly dengan susu, ada jelly dengan pisang. Begitu ada Siptus. Siptus ini sejenis makanan ringan yaitu roti yang berpadu antara salad dengan telur. Itu ada beberapa macam varian. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, stretch atau kekuatan. Kedai kopi berkonsep industrial yang minimalis dengan bergaya milenial yang menyajikan menu minuman yang lengkap dan bervariasi, dan juga menyajikan toast chip berupa roti yang dipadukan dengan berbagai topping. Produk yang berkualitas, kami menggunakan bahan baku yang didistribusikan langsung dari pusat. Harga terjangkau karena target pasar kami adalah kalangan mahasiswa, menyediakan layanan hotspot untuk konsumen. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha kopi ini terkadang bahan baku yang didistribusikan dari pusat datangnya tidak tepat waktu karena bahan baku tambahan kopi tidak dijual bebas di pasaran. Outlet cabang UMS tempatnya kurang besar. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Banyak anak muda yang memiliki gaya hidup yang instan yang mendorong kami memberikan produk yang berkualitas dengan layanan prima. Di era digital ini, kami terus melakukan pengembangan melalui layanan online. Yang keempat, threats atau ancaman. Muncul produk baru yang lebih unggul, bersaing dengan kompetitor lain yang lebih dikenal. Selanjutnya, strategi pemasaran yaitu melalui dua cara, online ataupun offline. Online menawarkan produknya melalui Instagram, GrabFood, ShopeeFood dengan mendistribusikan produknya menggunakan jasa layanan GrabFood dan ShopeeFood dengan menggunakan metode pembayaran melalui OVO, Shopify, dan GPN. Bisa diakses melalui Instagram kopisip.id, GrabFood Kopi Sip UMS, ShopeeFood Kopi Sip UMS. Sedangkan offline berada di Jalan Menko Raya, Ruko Menko City A4, Nilasari, area kampus UMS, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Selanjutnya mengenai hasil modal dan penjualan dari Kopi Sip cabang UMS. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, 20% untuk biaya operasional seperti biaya sewa, biaya listrik, biaya air, dan biaya wifi. Yang kedua, 27% untuk profit atau laba kotor sekitar 25.825.000 per bulan, sedangkan laba bersihnya 14.825.000 per bulan. Nah, yang paling dominan itu 53% dari modal Kopi Sip yang terdiri atas lisensi merek, bahan, dan peralatan yang berkisar antara 100 juta rupiah. Kesimpulannya, usaha Kopi Sip menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Selain karena bertambahnya jumlah penduduk dari hari ke hari, pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi semakin majunya usaha bisnis kuliner. Kopi Sip merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dan merupakan suatu jenis bisnis minuman baru yang berada di daerah Solo. Letaknya yang strategis karena dekat dengan kampus dan juga pelayanan yang baik diharapkan mampu menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Konsep tempat yang nyaman dan bersih juga diperuntuk untuk menambah nilai bagi para konsumen untuk mau datang dan menikmati produk dari kami. Harapan untuk kelancaran bisnis yang akan mendatang
ingin mengembangkan bisnis dan menambah outlet, karena baru satu outlet yang berada di daerah Solo, yang mana pusat dari Kopi Sip ini berada di daerah Malang, Jawa Timur. Kami memiliki varian menu pilihan dan akan selalu berkembang dengan komitmen tidak berhenti berinovasi dan selalu mengikuti perkembangan tren kuliner di Indonesia. Mungkin sedikit pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai proposal bisnis Kopi Sip cabang UMS. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan pemaparan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.